Perkenalkan, nama saya Grace Johanna, absen 17 dari kelas 201. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan resume buku berjudul Hukum Perdata dalam Perspektif BW, karya Jaya S. Meliala, SHMH. Bab 1, Pendahuluan. Poin pertama, pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang bisa dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Menurut pasal 1339 KUH Perdata dan pasal 1347 KUH Perdata, hukum perdata dapat dibedakan sebagai hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis biasa disebut Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan yang tidak tertulis adalah hukum adat. Poin kedua, KUH Perdata berlaku bagi golongan Eropa. Menurut pasal 131 IS, Jungto 16.3 IS, hukum perdata yang berlaku di Indonesia saat ini masih beraneka ragam atau pluralistis. Keanekaragaman tersebut dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu golongan Bumi Putra, berlaku hukum adat, golongan Eropa berlaku KUH Perdata, golongan Timur Asing Tionghoa, dan golongan Timur Asing bukan Tionghoa. 3. Sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata biasa disebut dengan sistematika menurut ilmu pengetahuan atau doktrin, dan sistematika menurut pembentuk undang-undang atau wetgever. 4. Sejarah hukum perdata. Hukum perdata atau Burgerlijk Wetboek berlaku di Belanda mulai tanggal 1 Oktober 1838. Pada tanggal 1 Mei 1848, berdasarkan asas konkordasi melalui STB 1847 nomor 23, Burgerlijk Wetboek mulai berlaku di Hindia Belanda atau Indonesia. 5. Perubahan dan perkembangan terhadap KUH Perdata. Perkembangan dan perubahan dalam KUH Perdata ditandai dengan pencabutan ketentuan-ketentuan yang ada di KUH Perdata oleh undang-undang. Bab 2. Sejarah berlakunya KUH Perdata di Indonesia. 1. 2 atau 4 golongan penduduk pada masa Algemeen Bepaling van Wetgeving atau disingkat AB dalam kurung ketentuan-ketentuan umum tentang perundang-undangan STB 1847 nomor 23 berlaku 1 Mei 1848. Pada waktu inilah AB membedakan golongan penduduk yang ada di Indonesia menjadi 2 atau 4 golongan, yaitu golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan golongan Eropa, golongan Bumi Putra dan yang dipersamakan dengan golongan Bumi Putra. 2. 3 golongan penduduk pada masa Indisch Staatsregeling disingkat IS atau Undang-Undang tentang Susunan Pemerintah Hindia Belanda STB 1925 nomor 415 berlaku 1 Januari 1926. Berlakunya hukum perdata terhadap ketiga golongan sebagaimana ditentukan dalam pasal 163 Jungto 131 IS berkaitan dengan STB 1855 nomor 79 mengenai ketentuan-ketentuan tentang pernyataan berlakunya asing Eropa bagi Timur dan STB 1917 nomor 12 tentang pengaturan tentang penundukan sukarela dan STB 1917 nomor 129 tentang yang berlakunya hampir seluruh KUH Perdata untuk golongan Timur Asing Tionghoa. 3. Warga negara Indonesia dan orang asing setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen mengatur tentang warga negara dalam pasal 26. Peraturan pelaksanaan dari pasal 26 Undang-Undang 1945 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 setelah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 1947, Undang-Undang Nomor 8 1947 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang warga negara dan penduduk negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 ini sekarang sudah tidak berlaku, digantikan oleh Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 mengenai Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan undang-undang ini juga telah dicabut dan diterbitkan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 3. Tentang orang. Hukum orang adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum dan peraturan tentang kecakapan yang berhak dan kecakapan untuk penerapan hak-hak itu. 1. Subjek hukum. Subjek hukum adalah setiap orang yang mendukung atau membawa hak dan kewajiban. Ada 2 jenis subjek hukum. Yang pertama manusia atau naturlik person, yang kedua badan hukum atau reh person. Manusia sebagai subjek hukum karena kodratnya,
Sedangkan badan hukum menjadi subjek hukum untuk kepentingan manusia itu sendiri. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban diakui dan diatur dalam pasal 1, 2, dan 3 KUH Perdata. 2. Kecakapan berhak atau rechtbevuk dan kecakapan bertindak atau handling bekwam. A. Kecakapan berhak dimulai sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal. Manusia adalah sebagai pembawa hak. Bahkan dalam pasal 2 KUH Perdata dijelaskan, jika kepentingannya menghendaki manusia menjadi pembawa hak sejak masih dalam kandungan, jika kemudian ia dilahirkan hidup. B. Kecakapan bertindak dalam pasal 1329 KUH Perdata dijelaskan walaupun semua manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, namun tidak semuanya cakap melakukan perbuatan hukum. 3. Pendewasaan atau handlicing. Pasal 419 KUH Perdata menentukan dengan pendewasaan, seorang anak yang di bawah umur boleh dinyatakan dewasa, atau kepadanya boleh diberikan hak-hak tertentu orang dewasa. Ada 2 macam pendewasaan, yaitu pendewasaan penuh, tercantum pada pasal 420 KUH Perdata, dan pendewasaan terbatas di pasal 426 KUH Perdata. 4. Nama diatur dalam pasal 5A sampai dengan 12 KUH Perdata, Jungto UU nomor 4 tahun 1961 tentang perubahan atau penambahan nama keluarga. 5. Catatan sipil, pasal 4 dan 5 KUH Perdata. Lembaga catatan sipil adalah suatu lembaga yang melakukan pendataan sipil dengan selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya, juga memberikan hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian. Perkembangan lembaga ini setelah keluarnya instruksi Presidium Kabinet Ampera adalah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Jungto PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 2. 6. Domisili atau tempat kediaman atau tempat tinggal diatur dalam pasal 17 sampai 25 KUH Perdata. 7. Ketentuan tidak hadir diatur dalam pasal 463 sampai dengan pasal 495 KUH Perdata. 8. Kewarganegaraan. Undang-Undang Kewarganegaraan yang pertama sebagai pelaksanaan pasal 26 UUD 1945 adalah UU nomor 3 tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara yang telah mengalami perubahan melalui UU nomor 6, Jungto UU nomor 8 tahun 1947 dan UU nomor 11 tahun 1948. Undang-undang ini menganut asas ius soli, yaitu asas tempat kelahiran. 9. Badan hukum. Badan hukum terdiri dari manusia, tetapi lebih dari satu orang. Dalam KUH Perdata, bab 3 titel 9 menempatkan badan hukum sebagai bagian dari hukum perikatan atau perjanjian. Bab 4 mengenai hukum keluarga. Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan. Pertama, hukum perkawinan. Perkawinan awalnya diatur dalam KUH Perdata, kemudian berlaku UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut mencabut aturan dalam KUH Perdata yang mulai efektif baru pada tanggal 1 Oktober 1975. Dengan pengertian, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Asas persetujuan kedua belah pihak diatur menurut pasal 28 KUH Perdata, Jungto pasal 6 ayat 1 UU nomor 1 1974. 2. Tentang akta perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan tentang akta ini diatur dalam pasal 11 dan 12 PP nomor 9 tahun 1975. 3. Pencegahan dan pembatalan perkawinan menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Pencegahan dan pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika para pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Antara pencegahan dan pembatalan terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah baik dalam pencegahan maupun pembatalan, para pihak tidak membubuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan perbedaannya ialah bahwa dalam hal pencegahan, perkawinan belum dilangsungkan, dan dalam hal pembatalan perkawinan sudah berlangsung. 4. Akibat hukum perkawinan menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan terhadap hubungan suami istri, harta kekayaan, dan kedudukan anak. 5. Kekuasaan orang tua menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan.
diatur dalam pasal 298 hingga 329 dalam KUH Perdata dan dalam pasal 45 hingga 49 di Undang-Undang Perkawinan. 6. Perwalian. Menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, diatur dalam pasal 331 sampai dengan pasal 418A KUH Perdata dan pasal 50 sampai 54 Undang-Undang Perkawinan. 7. Pengampuan atau kuratele hanya diatur dalam KUH Perdata pasal 433 hingga 462. 8. Adopsi. Diatur dalam beberapa ketentuan, yakni hukum adat, hukum Islam, STB 1917 nomor 129, jurisprudensi, Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006, Undang-Undang Kesejahteraan Anak nomor 4 tahun 1979, BW baru buku 1 titel 12 pasal 227 sampai 232, Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, Permensos RI nomor 110 garing 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. 9. Putusnya perkawinan menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam KUH Perdata dijelaskan pada pasal 199 dan dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan dalam pasal 28. 10. Izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil diatur dalam PP nomor 10 tahun 1983, Jungto PP nomor 45 tahun 1990. 11. Perkawinan campuran. Perkawinan campuran dijelaskan pada pasal 57 UU Perkawinan dan dapat disimpulkan perkawinan campuran tidak lagi termasuk perkawinan campuran dan tidak dapat lagi diterapkan perkawinan campuran. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, maka undang-undang ini mengatur tentang perkawinan campuran antara lain dalam pasal 19, 26, 27 dan pasal 32 ayat 1. 12. Perkawinan di luar negeri dalam pasal 56 UU nomor 1 tahun 1974. 13. Kekeluargaan sedara dan semenda diatur dalam pasal 290, 295, 297 KUH Perdata. 14. Kewajiban alimentasi. Kewajiban alimentasi ialah kewajiban di antara keluarga sedara atau keluarga semenda, misalnya antara menantu dengan mertua atau sebaliknya, atau antara suami dengan bekas istrinya atau dan anak-anaknya untuk saling membantu memberi nafkah bila ada di antara mereka ini dalam keadaan miskin. 15. Perkawinan beda agama. Semula Mahkamah Agung berpendirian bahwa terhadap perkawinan beda agama, Peraturan Perkawinan Campuran STB 1898 nomor 158 masih dapat diberlakukan. Di lain pihak, ada pendapat lain yang berpegang teguh pada pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 57 Undang-Undang nomor 1 1974 menolak dengan tegas pendirian Mahkamah Agung tersebut. Bab 5. Hukum benda. 1. Undang-Undang Pokok Agraria dan Buku 2 KUH Perdata. Hukum benda adalah hukum yang mengatur hubungan subjek hukum dengan benda yang menimbulkan hak kebendaan. Hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, diatur dalam Buku 2 KUH Perdata, pasal 499 hingga pasal 1232, meliputi pengertian benda dan macam-macam benda serta pengertian hak kebendaan dan macam-macam hak kebendaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, maka mencabut Buku 2 KUH Perdata Indonesia mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang dikandung di dalamnya, kecuali ketentuan tentang hipotek. Hipotek tidak lagi berlaku oleh Undang-Undang Hak Tanggungan nomor 4 tahun 1996 pasal 29. 2. Sistem hukum benda. Hukum benda mempunyai sistem tertutup atau doing res. Artinya, seseorang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan yang lain selain yang diatur dalam Buku 2 KUH Perdata. 3. Hubungan hukum benda dan hukum perikatan. Sifat relatif dalam hukum perikatan adalah benda menurut Buku 2 KUH Perdata, sebagaimana ketentuan pasal 508 dan pasal 511 KUH Perdata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara Buku 2 KUH Perdata dengan Buku 3 KUH Perdata. 4. Pengertian benda.
Menurut KUH Perdata, adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, tidak diatur dengan KUH Perdata, melainkan diatur dengan Undang-Undang Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual. 5. Macam-macam benda. Benda dibedakan atas benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, benda terdaftar dan tidak terdaftar, benda atas nama dan tidak atas nama. 6. Pengertian hak kebendaan. Hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda, di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. 7. Macam-macam hak kebendaan. Hak kebendaan yang dinikmati seperti hak milik, bezit, hak memungut hasil, hak pakai dan mendiami, dan yang memberikan jaminan seperti gadai, fidusia, hipotek, hak tanggungan, dan resi gudang. Sementara buku 2 KUH Perdata mengatur hak-hak lain yang bukan hak kebendaan, yaitu privilege atau hak istimewa, merupakan hak yang memberi jaminan seperti gadai, hipotek, hak retensi, untuk menahan suatu benda sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Hak reklame diatur dalam pasal 1145 KUH Perdata, yakni memberikan kepada penjual dari benda-benda bergerak yang belum dibayar suatu wewenang yang tidak termasuk privilege, tetapi sangat erat berhubungan dengan privilege dari penjual. Hak milik yakni hak untuk menikmati suatu benda sepenuhnya dan menguasai benda sebebas-bebasnya. Ada juga bezit, yakni kedudukan berkuasa seseorang dalam menguasai suatu benda, baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain. Hak memungut hasil adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik orang lain, seakan-akan dia sendiri pemiliknya, dengan kewajiban memelihara barang tersebut sebaik-baiknya. Hak pakai dan hak mendiami diperoleh dan berakhir dengan cara yang sama seperti hak pakai hasil. 8. Hak kebendaan yang memberikan jaminan. Gadai diatur dalam buku 2 KUH Perdata, bab 20, pasal 1150 sampai dengan pasal 1160. Hipotek adalah sebagai konsekuensi dari pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hak tanggungan diatur dalam UU nomor 4 tahun 1996. Fidusia tercantum dalam UU nomor 42 tahun 1999. Sistem resi gudang tercantum dalam UU nomor 9 tahun 2006, Jungto nomor 9 tahun 2011. Jaminan perorangan. Ada 3 jenis, yakni perjanjian penanggungan atau borgoch, pasal 1820, perjanjian garansi, pasal 1316, dan perjanjian tanggung-menanggung, pasal 1278. Bab 6 mengenai hukum perikatan. 1. Pengertian dan subjek perikatan. Buku 3 KUH Perdata mengatur tentang Verbintenissenrecht, yang mana itu juga melingkupi istilah overeenkomst. Verbintenis yaitu perikatan, perutangan, dan perjanjian, sedangkan overeenkomst yaitu perjanjian dan persetujuan. 2. Objek perikatan. Objek perikatan ialah prestasi, yaitu isi perjanjian atau dengan kata lain kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian atau perikatan. 3. Sumber perikatan. Menurut pasal 1233 KUH Perdata, perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang. 4. Jenis-jenis perikatan, yaitu perikatan tanggung-menanggung, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, perikatan generik dan spesifik, perikatan perdata dan perikatan alamiah, perikatan dengan ancaman hukuman, perikatan bersahaja atau murni, perikatan bersyarat, perikatan dengan ketentuan waktu, dan perikatan mana suka. 5. Jenis-jenis perjanjian pada umumnya. A. Perjanjian timbal balik hak dan kewajiban ada pada semua pihak. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya hanya memiliki hak. B. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama yang diatur dalam KUH Perdata, dan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama dan diatur dalam KUH Perdata. C. Perjanjian kebendaan, yakni perpindahan benda. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang baru meletakkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. D. Perjanjian real. Kata sepihak sekaligus penyerahan atau perpindahan benda.
Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena kata sepihak para pihak. E. Perjanjian garansi dicantumkan pada 1316 KUH Perdata. F. Perjanjian standar adalah perjanjian berupa formulir yang telah dibakukan. G. Perjanjian penanggungan adalah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditor. H. Perjanjian cuma-cuma, yakni perjanjian antara suatu pihak yang ingin memberikan suatu keuntungan ke pihak lain tanpa ada imbalan. I. Perjanjian campuran. Dan J. Perjanjian formil, yaitu perjanjian yang harus dibuat secara tertulis. 6. Syarat sahnya suatu perjanjian. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian yang sah apabila memenuhi syarat sepakat yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. 7. Asas hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas. Asas yang terpenting adalah asas konsensualisme, pasal 1320 KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak di pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, dan asas kepribadian di pasal 1315 Jungto 1340 KUH Perdata. 8. Akibat perjanjian yang sah. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Demikian pula suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang KUH Perdata, tercantum di pasal 1339 KUH Perdata. 9. Penafsiran perjanjian. Diatur dalam pasal 1342 sampai 1351 KUH Perdata. 10. Wan prestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian karena dua hal, yakni karena keadaan memaksa dan kesalahan debitur, baik sengaja maupun kelalaian. 11. Keadaan memaksa. Wan prestasi karena keadaan memaksa ini dapat terjadi karena kehendak debitur untuk berprestasi terhalang dan objek perikatan musnah. 12. Hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan ditentukan dalam pasal 1381 KUH Perdata, yaitu karena pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal dan lewat waktu. 13. Hapusnya perjanjian. Hapusnya perjanjian karena UU yang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian, putusan hakim, salah satu pihak meninggal dunia, salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian, para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu, tujuan perjanjian telah tercapai dengan persetujuan para pihak. 14. Zakwarneming atau pengurusan sukarela. Diatur dalam pasal 1354 sampai dengan pasal 1358 KUH Perdata. 15. Onverskuldig betaling atau pembayaran tak terutang. Diatur dalam pasal 1359 sampai dengan pasal 1364 KUH Perdata. 16. Perbuatan melawan hukum. Diatur dalam pasal 1365 tentang syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum, jika ada unsur kesalahan dari pelaku. Bab 7 mengenai hukum waris. 1. Hukum waris diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Buku 2 KUH Perdata tidak hanya mengatur tentang benda dan hak kebendaan saja, tetapi juga mengatur tentang hukum waris. 2. Sejarah hukum waris. Pada awal mulanya, hak milik pribadi tidak diakui. Yang ada yaitu hak milik kelompok, sehingga warisan tidak menimbulkan masalah pada saat itu. Namun, seiring perkembangan zaman, hubungan seseorang dengan hak miliknya begitu erat, sehingga timbul hak milik perorangan dan menghasilkan hukum waris. 3. Pengertian hukum waris. Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. 4. Sistem pewarisan ab instantanto. Menurut pasal 832 ayat 1 KUH Perdata, ada 4 golongan ahli waris ab instantat. 5. Kedudukan hukum ahli waris. Pergantian tempat atau representasi ada 3 macam. Penggantian dalam garis lurus ke bawah di pasal 842 KUH Perdata, penggantian dalam garis ke samping,
di pasal 844 KUH Perdata dan pergantian dalam garis ke samping menyimpang. Pasal 845 Jungto pasal 861 KUH Perdata. 6. Kedudukan hukum ahli waris. Menurut pasal 1023 KUH Perdata, kepada para ahli waris diberi hak untuk berpikir lebih dulu untuk dapat menyelidiki keadaan warisan. Cara untuk mempergunakan hak berpikir dengan memberi pernyataan kepada pengadilan negeri setempat. Setelah itu, ahli waris berhak menentukan sikapnya. 7. Inbrek atau pemasukan. Tentang ibrek ini dalam KUH Perdata diatur dalam bab 17 tentang pembagian harta warisan, bagian kedua. Buku 2 pasal 1086 sampai dengan pasal 1099 KUH Perdata. 8. Sistem pewarisan menurut surat wasiat. Pasal 875 KUH Perdata berbunyi, surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Menurut pasal 931 KUH Perdata, bentuk surat wasiat yakni surat wasiat ditulis sendiri, rahasia, dan terbuka. 9. Penafsiran surat wasiat. Suatu surat wasiat dapat ditafsirkan secara umum dalam pasal 885 sampai 887 KUH Perdata dan secara khusus dalam pasal 887 dan pasal 878 KUH Perdata. 10. Isi surat wasiat. Isi surat wasiat adalah kehendak terakhir dari si pewaris, diatur dalam pasal 876 KUH Perdata. 11. Legitiem portie atau bagian mutlak, diatur dalam pasal 913 KUH Perdata. Ialah bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus. Menurut undang-undang dan terhadap bagian ini, si pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu baik sebagai hibah maupun wasiat. 12. Inkorting menurut pasal 920 KUH Perdata. Berbunyi pemberian-pemberian atau hibah-hibah baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang merugikan bagian legitiem portie boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka. 13. Inkorting menurut pasal 916A KUH Perdata. Dari ketentuan pasal 916A dapat diketahui adanya 3 golongan ahli waris. Ahli waris ab intestate, legitimaris, ahli waris ab instatak bukan, legitimaris. 14. Inkorting menurut pasal 921 KUH Perdata. Menetapkan cara untuk menentukan jumlah bagian mutlak, yakni harta peninggalan pada waktu pewaris meninggal dunia, ditetapkan jumlahnya. Jumlah itu harus ditambah dengan jumlah harga barang yang dihibahkan pada waktu pewaris masih hidup. Jumlah yang didapat dari penjumlahan itu dikurangi segala utang dari pewaris, apa yang didapat dari perhitungan, dan seterusnya. 15. Inkorting menurut pasal 924 KUH Perdata. Menurut pasal 924 KUH Perdata, kalimat terakhir menentukan bahwa cara pemotongan terhadap hibah-hibah dilakukan menurut urutan-urutan berikut. Pemotongan pertama terhadap hibah paling akhir. Bila tidak cukup, diambilkan dari hibah kedua terakhir, demikian seterusnya mundur ke yang lebih tua. 16. Inkorting menurut pasal 926 KUH Perdata. Berbunyi pengurangan terhadap apa yang diwasiatkan harus dilakukan tanpa membedakan antara pengangkatan ahli waris dan pemberian hibah atau wasiat, kecuali bila pewaris telah membedakan dengan tegas bahwa harus diutamakan pelaksanaan pengangkatan ahli waris yang ini atau pemberian hibah yang itu. Dalam hal itu, wasiat yang demikian tidak boleh dikurangi, kecuali bila wasiat-wasiat lainnya tidak cukup memenuhi legitiem portie. 17. Executor, testamenter, dan bewindowvoer. Pelaksanaan wasiat atau eksekutor testamenter diatur dalam pasal 1005 sampai 1018 KUH Perdata, dan pengurus harta peninggalan atau bewindowvoer diatur dalam pasal 1019 dan 1000 sampai 1022 KUH Perdata. 18. Penarikan kembali dan gugurnya surat wasiat. Salah satu unsur atau ciri surat wasiat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 875 KUH Perdata, adalah bahwa suatu surat wasiat dapat ditarik atau dicabut kembali. 19. Pembagian harta warisan atau boedelsscheiding.
Pasal 1066 KUH Perdata menentukan bahwa pembagian harta warisan dapat dituntut setiap saat dan kemudian diikuti oleh pasal 1067 KUH Perdata yang membuka kemungkinan bagi para kreditor pewaris dan para legataris untuk melawan pembagian harta warisan. 20. Pembatalan suatu pembagian harta warisan. Menurut pasal 1071 ayat 2 KUH Perdata, suatu pembagian harta warisan dapat dibatalkan apabila tidak dilakukan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1072 KUH Perdata. 21. Pembagian harta warisan pada waktu pewaris masih hidup. Ada kemungkinan seseorang sebelum meninggal mengadakan pembagian harta warisan di antara anak-anaknya atau istrinya. 22. Harta warisan menjadi milik negara. Setelah 3 tahun lewat sejak meninggalnya pewaris dan tidak ada ahli waris yang menuntutnya, maka harta warisan menjadi milik negara, tercantum pada pasal 1129 KUH Perdata. 23. Beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan. Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 9 tentang Sistem Resi Gudang. Demikian resume buku ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan atau masih ada kekurangan dalam resume buku ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.